Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Jadi hari ini aku rencananya mau ngobrol-ngobrol sama teman kantor aku lagi. Namanya siapa? Alex ini adalah teman satu kantor aku dan satu departemen kebetulan sama Deo atau Excel ya. Iya. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol aja. Lu mau ngapain sih? Mau gue tanya atau lu mau nanya balik nih? Walaupun karena ini udah kedua kali, mending lu nanya gue lagi. Yang kayak tadi aja lah. Kedua kali apa? Jadi tadi tuh kita sempat tag, cuma lagi ada problem, ya udahlah kita tag lagi gitu ya. Benar. Oke. Pertanyaan yang sama ya. Jadi Ayo, pertanyaannya, gimana sih lo pertama kali kenal sama gue? Gitu. Awal kenal sama gue tuh gimana? Jadi awalnya gue kenal sama Sandra itu karena hubungan kerja. Hubungan kerja Ya karena kan satu tempat kerja ya. Terus? Agak garing ngulang lagi ya. Jadi tuh awalnya dia kan gue traffic, dia sales, jadi nyambung lah ya. Kerjanya harus nyambung. Ritme kerja nyambung. Nah terus ada iklan datang dari Sandra. Kebetulan iklannya itu ribet banget. Jadi gue ngerjain iklan dia tuh kayak ngebuka atlas. Jadi harus gue gedein gitu, sambung-sambung. Terus? Udah mati gue nih kayak bangke juga nih cewek kan. Tapi karena pribadinya baik ya legowo lah nerimanya. Jadinya teman ya, jadinya berteman. Ya karena pribadi lu baik makanya ya makanya bisa temenan sampai sekarang kan. Gitu. Udah berapa lama sih lo di kantor ini? Di kantor yang sekarang? Jalan 3 tahun nggak terasa. Udah 3 tahun. Berarti senioran. Lu Gue. beberapa bulan? Jauh dong. Lu berapa bulan? Jauh. Berapa Gue udah tahun? 3 tahun lebih. Gue September kayaknya. September tahun ini 3 tahun. Iya. Jauh. Pertanyaannya, lu itu tipikal orang kalau seandainya dekat sama orang atau dekat sama seseorang itu tipikal orang yang punya love language kayak apa? Langsung. Oke, gimana? Berarti ini apa? Buat pasangan berarti? Iya, buat pasangan dong, kan love language. Oh iya benar. Apa tuh? Jadi apa nih? Pertanyaan ulang lupa gua. Love language lu kayak gimana gitu, ke pasangan atau sebaliknya? Lu mengharapkan seperti apa gitu? Mungkin ini kayak lebih ke perhatian sih, tapi dalam konteks yang logis, yang masuk akal. Perhatian yang logis itu kayak gimana? Yang nggak logis kayak gimana juga? Jadi gue paling benci sama cewek pagi pasangan gue kalau dia mentuhankan dia kalau lagi mens. Oh, jadi kayak misalkan kan gue cewek nih, jadi kalau mens kan aku lagi mens, kan kamu juga kan harus gini ngertiin dong. dong. Ya kamu harus ngertiin kalau aku marah, ya udah kamu harusnya udah ngerti kayak gitu-gitu ya. Berarti lu paling nggak suka kalau si cewek itu mentuhankan Mens ya, karena logika gini deh. Masa kan ternyata banyak orang yang pasangan yang berantem karena dia lagi mens terus cowok nggak ngerti kan? Iya. Logisnya gini nih. Emang iya, nanti lu mens nih. Terus nyokap lu nyuruh lu bilang, "Lu nggak ngertiin gue banget sih, gue lagi mens." Oh iya. Balik lagi, emang lu pikir si cowok walaupun gak ada mens sama gak ada pikiran? Logis kan? Jadi gue paling benci mentuhankan itu. Tapi kan sebenarnya kalau mau pengen tahu juga nih kan gue cewek ya. Ya memang apa ya? Itu sebenarnya bukan masalah besar harusnya ya. Tapi emang ada beberapa cewek atau segelintir cewek juga kalau mens itu ya emang sakit. Itu sesakit itu sampai ya mungkin lu juga nggak pernah akan ngerasain untuk ngelahirin ya, sama halnya kayak mau ngelahirin, rasanya tuh kayak sakitnya tuh kayak gitu loh kalau cewek. Jadi makanya kalau seandainya mungkin nanti lu dapet pasangan atau ketemu pasangan yang mentuhankan mens, ya harusnya lu bisa ngertiin. Tapi enggak lah, gue main futsal sakit tuh. Main futsal tuh sekali seminggu. Tapi kan sekali beda sebulan. Dia bisa sakit. Ya enggak dong, beda. Ini kan kayak lebih ke apa ya? Iya, ke dalamnya kan. Oh gitu. Iya, gue juga ngerti maksudnya, tapi jangan itu jadi alasan dan alat buat berantem gitu. Itu sih pokoknya. Berarti kayak lu lebih ke pengertian ya, perhatian gitu ya. Terus ada nggak sih hal atau apapun yang nggak orang lain tahu atau temen lu tahu yang istilahnya masih belum tahu lah mereka gitu? Lu tuh mungkin suka ngupil atau suka kentut sembarangan atau suka cepiri. Ada nggak sih kayak orang-orang dekat lu yang belum tahu itu gitu? Coba ceritain ke temen-temen dong. Ada atau hal lucu atau apapun yang belum lu ceritain gitu boleh. Apa mungkin tuh?
Gue pengalaman gue jorok semua sih. Ayo coba gimana? Ceritain dong apa. Jadi ini apa? Coba gue pilih-pilih dulu ya mana yang baik. Oh banyak gitu ya. nih. Jangan ini dong, jangan jaga image dong. Jadi tuh dulu gue pernah hilang di mall karena jadi ada suatu gue pergi ke mall Robinson, jadi ada mall Robinson kan. Daerah Tangerang. Ulang lagi ya. Jangan gitu, jangan disebutin Iya, kan. biar lucu San. Gimana sih lu? Nah, terus soalnya ini info ya, sebenarnya awal record tadi lucu banget, tapi karena kebodohan manusia ini jadi ngulang. Nah, jadi Mukanya udah ngantuk. jadi pas gue ke mall itu kan nyokap gue ngambil uang dulu di ATM di bawah kan, ATM atau bank. Terus mungkin nyokap gue lagi buka uangnya, ngitung uangnya. Nyokap gue lupa kalau ada gue dan dia langsung pergi ke dalam mallnya. Lupa bawa anak. Bawa anak, lucu banget. Terus nyokap gue nangis. Mama gitu kan. Emang lu gimana kok nyokap lu keluar lu nggak tahu nyokap Nggak, lu jadi udah keluar? gue keluar bank dulu. Nah, posisi kan bank itu kan di luar di pinggir-pinggir mall itu loh. Jadi dari pinggiran mall, gue arah nyokap dan gue arah masuk ke mall. Nyokap gue mikir mungkin anakku lagi jalan lah belakang gue, tapi enggak, gue lagi diem. Okay. Soalnya nyokap gue sempat berhenti pas dia ngitung gue halu lah lihat-lihat kiri kanan kan, terus nyokap gue masuk, gue masih tinggal di situ. Terus gue ditinggal, gue nangis. Mama gitu kan, nangis banget. Nangis bener-bener. Karena gue bingung. Ya. Keluar air matanya. Iya, gue ngerti. Gak pakai insto kan? Terus bagaimana tadi? Nangis. Gue nangis, terus gue sebenarnya ngerti pulang karena kan gue tahu tuh, walaupun gue masih kecil kan bokap gue supir angkot, jadi gue tahu angkot pulang gue kan, tapi gue nggak megang duit. Itu yang gue rasakan kan. Gue nangis lah intinya. Tapi tiba-tiba ada satpam. Kenapa? Iya pak, mama saya hilang. Gue bilang mama saya hilang. Mamanya kemana? Kayaknya di dalam, gue bilang. Udah, nah, jadi dari parkiran bank itu sampai ke dalam mall gue nangis. Nangis sambil dituntun satpamnya. Terus? Gue nggak mikir dia orang jahat kan, nggak sejahat sekarang orang-orangnya. Terus nyampe ke meja resepsionis lantai berapa, antara lantai 3-4 kan. Nama gue dipanggil satu mall. Gimana? Pakai itu ya apa? Speaker ya, speaker di mall gitu ya. Iya, pakai mic kan. Terus? Perhatian kepada ibu dari Alex, anaknya hilang bu gitu. Anaknya hilang bu. Sekarang anaknya ada di meja resepsionis lantai berapa, dia bilang. Akhirnya nyokap gue datang, udah gue dipeluk. Mama, gue peluk aja. Lu yang meluk nyokap lu? Nyokap lu enggak? Gue nyamperin. Iya, nyokap lu nggak merasa kehilangan berarti. Yang disengaja kan ya, kampret. Jadi nggak, misalnya gini, jadi sebelum misalkan dari sini kemana, nyokap gue belum nyampe banget, gue langsung lari, itu mama saya pak, gue bilang. Jadi nyokapnya, jadi si satpamnya nggak perlu konfirmasi, soalnya kan anaknya yang datengin, giring kandang. Iya. Iya berarti mungkin nyokap lu nggak meluk ya karena emang sengaja ditinggal. Gue masih punya 2 anak lagi. Beban gue masih banyak. Lu single atau udah taken? Baru single. Berarti baru putus Beberapa bulan yang lalu lah. Yang sama sebelumnya? Iya, berapa tahun? Oh, sama sebelumnya. Pertanyaan ini nggak ada Sandra. Ya udah kan ini pertanyaan on the spot. Enggak ya? Spontan kambing. Oke, udah orang lucu keluar ya. Oke, siap. Jadi tuh gue jujur ya, gue nggak pernah gue orang yang nggak pernah inget berapa lama jadian. Ya masa gitu sih? Serius gue nggak pernah, karena menurut gue buat apa? Lah, kalau saya nanti mon seri atau anniversary buat apa gimana? coba? Ini bahasa ngerayunya ya, maksudnya kayak emang lu punya pasangan, emang lu mau pacar lu sayang pas di bulan ke-6, ngerti nggak? Setiap 6 bulan sayang, buat apa? Berarti kayak gitu nih yang kemarin. Ini sih pembelaan. Ya anjing. Ini sih pembelaan gue, maksudnya kayak satu gue juga nggak, maksudnya dibilang nggak peduli bukan karena gue menyampingkan, karena buat apa juga gue ingat, maksudnya belum jadi istri juga kok gitu. Enggak, sama yang kemarin tuh berarti nggak tahu berapa. Nggak tahu. Kata dia sih, tapi kata dia 4. Agak lama gue tumben gue agak lama, 4,5 tahun. Serius. Terus alasan putusnya kenapa? Dikit aja. Beda prinsip lah. Beda prinsip. Ada dia prinsip. percaya lu nggak? mungkin nggak apa lah. Lah kan lu nanya. Iya,
beda prinsip lah. Nah, gue mau nanya nih, bedanya orang muslim sama non muslim kan, yang gue tahu karena teman-teman gue juga banyak yang non muslim, yang orang-orang Batak kayak gitu kan, persiapan kalian itu lebih apa ya, lebih banyak, lebih panjang dan lebih butuh effort atau materi yang lebih banyak juga. Itu gimana sih ceritanya? Kenapa bisa kayak gitu? Padahal kan ya udah nikah aja gitu, sama gitu loh, persiapannya sama, tapi kenapa butuh materi atau effort yang lebih gitu loh buat kalian? Dibilang kenapa mahal, mungkin yang lu tahu itu karena lu hanya datang di adat pernikahan Batak teman-teman lu yang di kota. Sebenarnya tuh biayanya nggak terlalu mahal-mahal banget, tapi kalau nikah di kampung. Kalau bedanya nikah, ya kan kalau di gedung, kampung, rumah gitu kalau doang. di kampung kan nggak, kalau di kampung nih, kan namanya juga di kampung ya, jadi rumahnya di rumah nih, jadi nikah lu di halaman rumah lu. Nggak ngeluarin duit lagi kan itu tuh. gedung. Kedua mungkin kan kalau di sini kan kayak beli babi dan sebagainya kan udah beli harga peternakan kan. Iya. Kalau di sana kan mungkin harganya harga peliharaan. Oh. Iya, misalkan lu punya masih beda jauh jadinya ya. beda jauh lah, lumayan. beda jauh, belum ongkos kirimnya kan. Kalau di sana kan Iya. masuk ke kandang yang mana itu cepet potong kelar Iya, gitu. iya. Belum lagi ngomongin sinamot. Nah, itu sinamo tuh apa sih? Kalau Sinamot di kita tuh mahar ya? Kalau di gue. Mahar itu mas nih. Yang emas, duit, yang gitu-gitu loh. Iya mas Iya, gitu kan. mahar. Iya, itu kan. Nah, Apa tuh? belum lagi sebelum ngomongin maharnya, belum sinamot ya. Sinamot itu bisa lebih mahal kalau si kayak gue cowok nih. Cewek gue nanti S2 kah atau dokter kah gitu. Itu bisa bakal naik karena pride. Karena kan nggak mungkin nih orang tua si cewek, yang apalagi kita bahas yang yang orang berada, jangan kita bahas keluarga yang sederhana. Kayak gue nih, gue sederhana, gue pinter lah, cum laude dan sebagainya, gue dokter. Gue menceritakan diri gue yang beda. Ya oke. Ya terus. Habis itu gue sukses lah, gue bisa membanggakan kedua orang tua gue. Terus tiba-tiba ada abang-abang biasa yang datang nih, walaupun dia orang Batak ya, abang-abang biasa datang nih, orang tuanya nggak tega. Ini secara, kita ngomongin nggak secara materi dulu ya, kita nyerempetin ya, maksudnya ini secara emosional dia nyekolahkan. Iya. Nah logis lah, ini semua adat juga gitu, nggak mau orang tuanya nggak rela anaknya ngelepas anaknya ke orang yang walaupun kita nggak tahu rezeki di depan gimana. Sempat tuh iya. abang-abang ini ikut kuis super deal deal 2 miliar. Itu. Tidak lucu. Atau enggak lotre. terus Tidak lucu. Oh jadi gitu. Oke, terus kalau seandainya pernah nggak sih lo ngisengin temen lu, iseng banget gitu, sampai lo kayak lo nggak habis pikir kok gue bisa ya iseng banget ke temen gue kayak gitu. Oh gitu. Pernah nggak ada? Iya. Coba siapa di-mention gak nih temennya? Siapa tahu nonton. Dia nonton. Dia harus gue mention jadi biar followers lu nambah. Oh gitu. Makasih loh. Temennya Alex, makasih loh ya. Teman dekat gue, jadi kan dia tuh hubungannya agak renggang sama dulu mantan pacarnya, sekarang jadi pacaran lagi, jadi mereka balikan. Okay. Jadi lucu nih kayaknya. jangan pakai lucu dulu, gue bukan Sule. Jadi gini. Terus gue berlima, jadi teman gue yang mau putus ini bilang gini, gue cewek gue gini nih, gue agak renggang gini kan. Gue doang, dia polling, gue anak gue polling lah, jadi lu mau lanjut apa enggak? Dia bingung kan. Kalau teman gue bilang A, jangan, ya udah putusin aja, B, C, D, putusin aja. Gue doang yang bilang enggak, karena gue jujur pribadi yang gue salahkan teman gue. Jadi dia lupa kalau dia punya pacar. Okay. Nah dia malah dibilang kayak mentelantarkan temennya lah, temennya pacarnya. Ya kan udah kan, habis itu renggang akhirnya setelah polling itu dia memutuskan. Jadi bodohnya dia, jadi kayak pacaran dia itu dibawa ke hakim. Dibawa ke hakim? Iya, hakimnya gue pada lah, memutuskan. Kalian ya. Iya, bodoh banget sih lu. Terus? Nah terus gitu kan. Gue beneran ke kejaksaan hakim gitu. Gimana terus? Nah terus dia, oke lah gue kayaknya putus deh, udah. Habis itu gue lihat, gue lagi nongkrong kan, gue lihat sekitar kan, alam bekerja dengan gue. Alam nunjukin software. Oh ada nyamuk kan ya di situ? Iya, betul, ada nyamuk kan. Kedua habis itu gue bilang, yaudah lu kan mau putus nih, gue bilang, yaudah sini tangan lu, gue bilang.
nih nggak gini bego kata gue kan. Terus Itu gue tulis apa tuh? PUTUS putus lam. Oh, lam tuh namanya. Iya, namanya itu nama singkatnya lah, gue nggak usah masuk nama panjang. Iya. Jadi tuh Terus si temen gue ini foto cekrek kirim ke pacarnya dengan omongan kalau nggak salah ya, gue mau ini. Jadi si cewek bilang gini, jadi lu maunya apa nih, kata si cewek ke temen gue kan. Langsung kata temen gue di Ngirimin foto gambar, dikirim captionnya gue mau ini katanya. udah terus Terus si ceweknya ceweknya marah, kok lu gini sih katanya. Jadi mereka marah, udah akhirnya kan udah putus tuh untungnya. putus tuh, Ya udah habis itu putus akhirnya setelah 6 bulan atau beberapa bulan nyambung. balik lagi. Sampai nyambung pun dia masih memperkarakan masalah itu. Itu otaknya siapa yang bikin putus dengan software? Putus pakai software gitu. Jadi itu kayak iseng banget sih. Ya, memang. tapi ya Kayak lucu-lucu aja lah. gitu. Gue mau nanya serius nih ya, serius dikit. Tapi gue serius menjawabnya, kambing. Lu pikir bercanda pertanyaan jawaban gue tadi? Maksudnya gue kan dari tadi ketawa-tawa mulu nih. Nah sekarang gue iya, mau nanya, mau ngobrol beneran tentang negara lah. Sedikit aja kayak pendapat lo tentang PPKM ini gimana? PPKM yang udah diberlakukan sama pemerintah, menurut tuh kayak gimana? Kayak efektif nggak sih, bakalan mengurangin angka COVID? Terus menurut tuh mungkin ada sebagian orang yang harusnya tetap mencari nafkah tapi terkendala karena PPKM ini, kayak gitu gimana? Menurut tuh gimana PPKM ini penerapannya? Gue berwawasan juga ya PPKM ini. Oh ya, PPKM ya? Gue sih kalau nanggapin PPKM sih pro kontra. Pro kontra. Jadi gini, PPKM muncul untuk menekan tingginya corona kan? Itu kan berarti si PPKM ada biar si angka corona turun. Tapi PPKM itu nggak berdampak tuh sama pedagang-pedagang. Oke. Nah, jadi gini, si A bisa turun karena si B, tapi si B nggak bisa berdampak sama C. Oh, ngerti. Yang benar banyak yang bilang kan kayak lu nggak bisa nyenengin semua pihak, itu benar. Tapi kenapa logikanya kenapa selalu yang di bawah Yang di bawah yang kena. Ya selalu nggak tahu bagaimana, kan nggak mungkin nih. Kayak gue pernah lihat lewat dari daerah dekat rumah gue disemprot pakai pemadam lagi dagang. Oh iya. Serius di daerah gue nggak tahu. Setelah PPKM ini, maksudnya ada setelah PPKM berlaku. Ada pas ada PPKM ini disemprot pakai water cannon gitu. Dan aku setuju nih PPKM ada nih. Tapi misalnya lu apa misalnya PPKM ini ada untuk sinatan corona, tapi si PPKM ini nggak ngebantu untuk yang menengah ke bawah. Karena gini, balik lagi nih, lama-lama yang gue lihat ya kayak harga dulu APD susah dicari, masker susah dicari, sekarang makanan juga susah dicari dan harganya tinggi. Sebenarnya yang paling fatal itu bukan 4 item ini yang bakal krisis. Sebenarnya lama-lama yang bakal krisis itu krisis mental, krisis sosial. Iya, nggak ada yang peduli ya. Iya, gue orang miskin, gue orang kaya. Gue orang miskin, gue tahu nih ada susu beruang nih. Harga normalnya aja nggak gue beli karena gue nggak buat apa gue susu beruang. Susu beruang berapa sih, 6.000 ya? 9. Itu normal apa? Normal 9.000. Kalau gue berpikir gue bakal beli nasi warteg. Udah kenyang sih tuh. Iya. Kalau lu orang kaya, lu nggak peduli nih. 9.000 masih gue buat deh. Gue beli gitu. Harga tertingginya susu beruang aja lu mampu. Jadi gue yang rakyat biasa nih, gue cuma tahu ada susu namanya Bear. Boleh nggak apa ya? Ada susu namanya Bear Brand. Gue kasih tahu kasetnya apa, gue tahu harga normalnya berapa, gue tahu harga tinggi berapa. Tapi gue nggak mau konsumsi. Itu yang paling fatal. Lama-lama tuh orang udah bakal apatis sama sendiri. Lu rela sembuh sendiri. Tapi di kemudian hari nanti, andai gue mati nih, gue temen deket lu nih, gue miskin. Ya nanti lu nggak punya teman ngobrol lagi mau gue. Nah itu yang paling udah nggak ada respectnya. Yang harus bakal disadarin sih tuh, mumpung kita masih anak muda, pola pikir kita masih luas lah maksudnya. Itu yang harus lu hindarin. Lama-lama bakal krisis sosial. Yang aman makin aman, yang nggak aman makin tidak aman. Justru malah bakal mati. Nah itu yang paling parah menurut gue. Kalau ngomongin si PPKM. Jadi kayak ya setuju nggak setuju sih. Iya, bosnya kemana kama. Iya, itu benar positif pemerintah bikin. Ya juga mereka juga sampai nyediain anggaran dan sebagainya itu misalnya. Ya kita
kita nggak pungkiri itu punya ada metode tersendiri untuk mengulik hal itu kan. Sampai kan sekarang kalau seandainya ada yang positif tuh sampai dikasih obat gratis gitu kan, makanya. mungkin itu salah satu upayanya setelah Solusi. penerapan PPKM. Tapi solusinya tidak kedua belah pihak. Iya benar, cuma satu pihak doang. Nah, benar. Tapi kan sekarang kalau nggak salah kemarin tuh sempat pemerintah juga sempat ini kan apa, ngasih bantuan sosial juga kan, ya sembako udah mulai yang apa sih yang bantuan cair yang 600.000 itu loh, BLT, yang BLT. buat ya BLT itu kan udah mulai cair, mungkin ini awalnya setelah si penerapan PPKM ini gitu. Berlaku, ya. Jadi Tapi kan kayak kalau gue lihat sih nggak merata sih. nggak ngerata ya, nggak Mungkin, semuanya ya, nggak semua kepala Iya. rumah tangga ya berarti. Ya mungkin maksudnya dari Masih daerah Jakarta doang ya. mungkin atau gimana? soalnya kayak gue juga soalnya gue punya, walaupun gue kerja gue punya sampingan sama teman-teman gue buka, gue kayak punya suatu tempat nongkrong di daerah rumah gue ya. Itu gue nyadar nih karena gue pede nutup tempat gue selama 2 minggu sebelum PPKM muncul karena gue berpandangan setidaknya gue masih bisa mengharapkan gaji gue sama teman-teman gue juga pada gawe. Tapi yang mengharapkan hidup dari situ gimana? Iya. Nah itu kayak Iya. kan banyak nih kayak lu pernah punya pecel lele langganan, mie ayam langganan, tinggal di mana mas? Di Solo mas. Di sini cuma ngontrak, ya gimana hidupnya di sini? Iya. Dia merantau ke sini buat nyari duit. Terus tiba-tiba PPKM ini disuruh tutup. Jam 8 kan. Ya. Dan kan beres-beres aja mungkin sampai baru jam 8 baru kelas beres-beres itu. Ya udah disemprot-semprot. Lelenya juga belum mati, masih berenang lele. Cepet aja anjir. Oke, mungkin ngobrol-ngobrolnya udah segitu aja. Sekarang kita main gamesnya ini. sangat tertebak. Nggak kita doang, jadi gamesnya ini ada 3 dadu. Mendingan 2 dadu san. Enggak, 3 harus ganjil kalau di kita. Sunah. Sunah Nabi. Kalau makan kurma atau makan apapun itu harus ganjil. Kalau nggak 1, 3, 5, 9 gitu. Ngerti? Ngerti. Paham. Gitu. Jadi sekarang ini ada 3 dadu yang bakalan di save gitu kan. Nanti yang keluar jumlah angkanya yang paling banyak itu yang menang, yang kalah ambil pertanyaan atau tantangan di sini. Ngerti? Lu doang pertanyaannya apa gua nanya lu nanya gua? Enggak, pokoknya apapun angka tertinggi. Angka tertinggi yang menang, yang kalah harus ngambil pertanyaan. Oh gitu, oke. Atau tantangan di sini. Iya. Paham ya? Ngerti. Oke, sekarang dimulai dari lu dulu deh. Kita main 3 ronde ya guys. 3 ronde. 3 ronde. 3 kali berarti. Ya. 3, 6, 8. Oke. Sekarang gue. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, banyak gue 13. Oke, sekarang yang kalah nggak lu ya? Berarti harus gue jawab di sini. Iya, harus langsung dijawab. Jadi yang kalah itu Alex. Ambil pertanyaan atau tantangan di sini. Tangan lu gede banget sih. Iya. Nama siapa Bu yang keluar? Bukan Arisan. Lucu lagi. Anjing. Apa tuh? Sini. Nah, lu baca ya? Oh iya, itu gue ngasih lu ya. Iya. Hal bucin. Oh, jadi ini pertanyaan ya. Hal bucin yang pernah dilakuin buat pasangan. Oh. Hal bucin apa yang paling banget yang pernah lo lakuin buat pasangan? Ini- Yang pasangan terakhir kemarin deh. Enggak. Tunggu, gue kukus dulu ya. Ini pertanyaan ini pernah muncul di teman-teman gue. Jadi ya gue kan orangnya datar-datar aja, misalnya kayak yang kayak gue bilang aja, cewek gue selalu nggak pernah kalah argumen sama cewek gue. Jadi selalu lu menang. Iya, tapi gue menang gue logis, gue nggak arogan dan gue selalu menang. Pasti dia kalah. Ngomong Jadi ngalah. gini. Cowok ngomong ngalah. Jadi gini, ini muncul kan hal terbucin lu apa lah kata teman-teman gue. Gue bilang demi Tuhan ya gue nggak pernah apa-apain soal bucin, gue bilang. Ngomong apa? Iya gue nggak pernah, gue bilang, tapi gue disuruh jawab kan. Jadi jawaban gue adalah hal terbucin yang pernah gue Lakuin buat lakuin pasangan. itu adalah ini masih zaman BBM tapi BBM Android ya. BBM Android tapi Oke. jadi gue masang DP Oke. bego. Apa? Jadi gue masang DP BBM gue selama 5 menit. Ya, cupu mamanya. Itu pun 5 menit karena teman-teman gue udah ngeh kan. Kalau dulu kan BBM itu kan kayak ada pemberitahuannya kan. Misalkan Iya, Sandra kalau nanya ada apa. iya. Itu Sandra bikin status langsung apa. otomatis ke status gitu kan. Iya, kayak ini ya kan, kayak explore kan. Jadi Iya, terus. Alek mengganti profil. Temen gue langsung ada grup ya di BBM, ada grup ya BBM. Ada. Foto gue di capture langsung dikirim ke grup tuh, gue langsung gue hapus. Emang itu lo masalah apa? Masang foto cewek gue lagi main gitar kalau nggak salah. Sendiri atau cowok Jadi apa dia tuh doang, kalian dia berdua? doang. Oh, dia Si doang. cewek itu lagi main gitar, dibikin. Dia lagi main gitar, ada fotonya, dia pernah ngirim ke gua.
gue post di Iseng berarti lu atau cewek lu minta? dia minta. Oh, post dong. Kok bercabang ya pertanyaan. Ini ya apa lah biar agak ini lebih lucu ya. Jadi dia pernah bilang, "Di parah banget sih kok kamu gak pernah pasang-pasang." DPD. Iya, pasang foto aku kok di BBM katanya. Gue bilang buat apa? Gue bilang, kan ini BBM gue bukan BBM lu. Gue bilang, ya logis dong. Ini siapa nih Alek tapi namanya kayak gitu dong, bener. Kita logika aja Mbak gitu Ya ya. aduh ya Allah. Terus dia bilang, dia bilang, enggak, takutnya orang-orang pada nyangka kamu belum punya pacar nih. Emang harus gue bilang kalau gue punya pacar apa belum punya pacar? Nah, udah akhirnya dia kalah. Tapi dia merasa ini kan dalam hati gue, kayaknya kasihan nih cewek ini. Udah akhirnya gue pasang, 5 menit gue ganti. Dia nanya kenapa diganti? Iya, teman gue udah ngeledekin gue, jadi harus gue ganti gue. Ya semuanya karena temennya ya, kalau Iya. temennya nggak Karena gue gitu, gue nggak pernah. bucin. Kalau Berarti pacaran menurut ya lo- biasa-biasa aja. Iya, Maksudnya berarti kayak, menurut lo hal bucin yang kayak tadi itu bucin gitu. gue paling anti banget. Itu kesalahan gue itu kesalahan yang gak bakal gue ulangin lagi. Maksudnya mudah-mudahan gak gue ulangin ya. Maksudnya kayak buat apa masih pacaran gue post di stories atau di feed, buat apa? Di sosmed lo lah gitu Iya, ya. ngapain buat apa? Gak ada makna tertentu kecuali Mark Zuckerberg ngasih gue duit, nilai lu pasang foto. Kata gua. Enggak, pasang foto cewek lu, kasih 3M nih, gue pasang dengan senang hati. Mata dong lo. Ya gimana kan gitu, maksudnya Udah dikasih duit. karena kan di Instagram gue berteman dengan dosen gue, habis itu kayak saudara-saudara gue, misalnya kan kayak gue juga nyadar kayak buat apa juga, nggak belum resmi juga, dan resmi juga kalau menurut gue ya cukup hubungan itu kan yang gue tahu ya cukup lu sama ceweknya aja yang tahu, tapi sama-sama punya prinsip, gue gitu. Oke, sekarang round kedua dulu ya. Oh, iya, lu ya? Tadi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak durasi terlama gue ya, Deo enggak? Dia lama juga. 20-an juga. Saya kalah kan kalau Deo. 8. Ya. 8 ya? 8. Iya bener, 8. Ya belajar sekolah kawan. Nggak lulus. Mampus. Gue Berapa sih? Ya udahlah. Ya 13, pokoknya gue yang penting 13. gue kalah. Oke, 13. kalah. Gue yang ngambil, Nah, lu yang baca ya. Lu harus berwawasan banget lihat orang. Gue yang baca dong. Iya, sabar. Mampus lah gue. Tantangan show your your phone. Tunjukkan Google search dan kata terakhir dicari. Anjir. Apa dong? Kalau aneh-aneh gimana dong? Mampus. xnxx lalat.com. Apa tuh? Itu lah. Ya itu Ini apa? cowok dong yang tahu ya. Apa tadi? Adalah. Apa tadi? xxx.com Cepet sih. lalat.com. Itu kumpulan lalat berkumpul. Kok alatnya banyak. Sampah jadi banyak Iya. salat. Apa ya? Yang Pencet terakhir. dong. Sabar, ini agak lemot. Nyicil sih lo. Udah lunas. Oh tuh. Kue Ali, Metro TV News, alat, torch, mozzarella. Agak nggak berguna ya. Oke. Ih bagus dong gue, Skip lah, terus skip nyari lah. Roti apa? Kue Ali kue apa? itu loh kue-kue, kayaknya kue-kue Betawi gitu loh nggak salah. Tuh, kayak kue kue cincin. cincin. Tuh, gue nyari masakan, nggak aneh-aneh. Lu tadi malah lalat-lalat.com. Apa tuh lalat-lalat.com? Nanti cari aja sendiri. Cari ya. Tapi pakai Tolong komen di bawah yang tahu pakai lalat-lalat.com. VPN. server Singapura. Oh. Tiga ya? Ini round terakhir ya, round Iya, round terakhir. terakhir. Oke. 4, 9. 5, 9. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalah lo. Lu lah. Gue kalah. 9, 12. Ambil, gue ambil ya. Lu yang ngambil, gue yang buka. Sini. Show your phone. Tunjukkan video YouTube yang terakhir ditonton. Video terakhir Ayo, yang terakhir mampus ditonton. lu. Berarti itu di mana, di koleksi ya? Di story dong. Di story. Iya di story. Mampus lu yang aneh-aneh, mati lo. YouTube gue lemot lagi anjing. Mati lu, aneh-aneh lu. Gak boleh curang. Enggak curang. Oh, iya. Apa cepat? Tunggu ya. Kok tunggu sih? Gak curang lo. Enggak. Apaan lo? Ini nih. Ada band The Cure. Cian apa nih gue nggak tahu. Lopetis 8. Oh jadi lagu ya? Lagu. Oh lagu. Ya masih si band lah, band. Oh band. Cocok nggak apa pada umumnya lah. Oh. Kan ada yang lain kalau misalnya cocok pada umumnya.
Itu kali Apa? yang ngeberiman. Parah banget. Udah kayaknya videonya udah segitu aja. Iya. Kita ngobrol-ngobrolnya. Makasih buat Alex yang Iya. udah mau join di YouTube gue. Makasih banyak. Mungkin next time kita bakalan bikin challenge atau apa ya. Bener. Sebenarnya ini walaupun agak garing maaf ya, sebenarnya kita awal nggak garing. Iya, tapi gara-gara Karena pertama gue ngantuk, terus ada kerjaan gue salah. kerjanya salah. Iya terus, Terus ya emang handphonenya kampret. Ayo closing lah. oke, udah segitu aja videonya. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya. Bye-bye.